Halo, bertemu lagi dengan saya Agung Yuda di sesi Tukar Pikiran hari ini. Hari ini kita membahas sebuah topik yang berbeda lagi, tapi tentu akan sangat menarik karena ini berhubungan dengan kegemaran milenial zaman sekarang. Apakah berhubungan dengan internet? Tentu saja. Kita akan memfokuskan topik ini pada YouTube. YouTube ya. Jadi YouTube itu adalah sebuah platform berbagi video yang sangat masif yang sekarang digunakan oleh hampir semua pengguna internet. Dan berita baiknya lagi, konten yang Anda buat di YouTube itu bisa menghasilkan jika Anda sudah mendapatkan semacam kerjasama baik dengan YouTube. Untuk mendapatkan kerjasama ini ada syaratnya. Dari Februari tahun kemarin, itu YouTube telah membuat sebuah syarat baru bagaimana agar channel itu bisa dimonetize, yaitu untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan topik kita adalah bagaimana mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jeng, asik ya. Nah, sepertinya teman-teman lihat, wah, ngomongin jam tayang dan subscriber kayaknya channel ini nggak nyampe segitu. Memang benar. Jadi kita hari ini tidak akan membicarakan di channel Bligong Yuda ini, tetapi saya akan bawakan sebuah contoh, yaitu dari channel YouTube lain yang saya kelola bersama teman-teman, yaitu berjudul Dread Team. Dread Team adalah sebuah channel yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat horor. Jadi saya dan teman-teman membuat beberapa film horor pendek, ulasan-ulasan horor, dan seperti yang teman-teman lihat pada channel Dread Team yang bisa teman-teman dapatkan di link di bawah, teman-teman bisa melihat bahwa channel itu sendiri sudah dimonetize. Dan monetisasinya juga baru-baru saja. Nah, berita baiknya, saya hari ini akan membagi bagaimana mendapatkan kesempatan itu, bagaimana mendapatkan 4.000 jam tayang itu, bagaimana mendapatkan 1.000 subscriber itu, dan bagaimana pada akhirnya channel kalian bisa dimonetize dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini yang saya lakukan bersama teman-teman. Jadi awalnya Dread Team sendiri itu channelnya sudah dimonetize. Itu Dread Team kan muncul di sekitar tahun 2015. Nah, tepat setahun yang lalu terjadi perubahan peraturan, Februari tahun lalu tepatnya. Jadi harus melewati 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Pada waktu itu channel Dread Team sendiri belum sampai 1.000 subscriber dan jam tayangnya pun tidak sampai 4.000. Sehingga ketika peraturan baru itu dimunculkan, kami sempat merasa, ngapain sih kita ngurusin ini, ya udahlah kita fokus pada hal yang lain. Jadi channel Dread Team agak terbengkalai pada saat itu. Namun begitu memasuki akhir tahun 2018, saya dan teman-teman berpikir, sayang sekali ya kalau channel ini nggak kita garap dengan baik. Bagaimana kalau kita tembuskan saja deh syarat yang ditentukan oleh YouTube, minimal agar kita bisa monetize. Karena kita pada waktu itu sudah membuat beberapa film, nggak banyak juga, tapi ya cukup adalah untuk mengisi ruang-ruang YouTube dengan film-film horor dari Bali, kan begitu. Nah, pada saat itu, seingat saya sekitar bulan Oktober akhir, pada akhirnya kita mulai bergerilya untuk menembus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu. Karena kita tahu batasnya adalah sampai Februari tahun ini, tahun 2019. Dan kita memiliki waktu yang sangat pendek. Tapi, seperti yang teman-teman lihat, itu semua berhasil. Dan itu karena ada semacam strategi yang kita gunakan. Cara-cara yang kami lakukan yang mungkin bisa teman-teman terapkan pada channel teman-teman sendiri. Jadi untuk yang pertama, ketika teman-teman ingin membuat sebuah konten dengan channel teman-teman sendiri, sebaiknya teman-teman sudah mulai menentukan segmen konten dan channel teman-teman itu seperti apa. Seperti contoh yang saya dapatkan, yaitu saya bersama teman-teman yang lain, kami membuat semacam segmen horor yang kami kemas dalam film horor pendek dan ulasan horor. Itu saja. Jadi yang penting untuk diingat pertama adalah tentukan segmentasi dari channel dan konten-konten yang akan teman-teman buat. Karena itu penting. Apakah konten yang teman-teman buat akan berbicara tentang musik dan segala hal yang berhubungan dengan musik? Apakah teman-teman akan berbicara tentang perjalanan, vlog segala macam dan berhubungan dengan adventure atau segala macam? Atau totally ngomongin horor seperti Dread Team? Itu penting untuk segmentasi karena
YouTube sangat menyukai dengan konten-konten yang memiliki konteks segmen yang sangat fokus. Dan kemudian ketika kita sudah memiliki channel yang sesuai, kita tentunya pasti membuat konten, benar sekali. Jadi konten apa yang kalian buat itu tentunya kalian menginginkan bahwa banyak yang menonton. Dan salah satu hal yang sangat menentukan adalah judul. Judul itu sebaiknya tepat sasaran dan seperti memiliki kontekstual dengan penonton kalian. Judul, selain judul, itu juga bisa kalian tambahkan di deskripsi maupun di tag ketika kalian mau mengupload video itu. Nah, salah satu contoh yang cukup menjadi sebuah contoh nyata di Dread Team sendiri ketika untuk mengejar jam tayang itu adalah kami memiliki sebuah film pendek berjudul Lea. Karena sempat ada perbincangan di Bali sendiri tentang Lea, dan ketika orang-orang men-search di YouTube, mau tidak mau otomatis judul film kami juga terangkat, Lea. Jadi judulnya adalah Lea dalam kurung Witch. Dan di sini bisa teman-teman dapatkan di link di bawah. Dan ketika judul, ketika deskripsi dan tag itu sesuai, YouTube akan mengelaborasi dan memasukkan ke dalam algoritmanya, sehingga YouTube akan melihat bahwa wah, ini nih video yang banyak orang cari, berarti ini adalah video yang cukup disenangi. Dan secara tidak langsung YouTube akan memberikan cara untuk mempromosikan kembali di channel-channel YouTube yang berbeda, di channel-channel teman-teman yang berbeda, yang memiliki kesamaan atau kesukaan yang sama terhadap hal yang bersifat horor dan Lea itu. Itulah salah satu contoh. Ketika teman-teman membuat konten, sudah teman-teman pikirkan bahwa konten saya ini akan berbicara tentang ini, dan sepertinya orang-orang akan mencari judul yang seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, bisa didapatkan. Yang pertama, konten dan channelnya harus segmented. Yang kedua adalah judul yang tepat sasaran. Yang ketiga tidak kalah penting. Jadi ketika kita sudah selesai masak nih ya, kontennya, kita sudah buat rumahnya untuk konten ini sendiri. Yang ketiga adalah promosi. Promosi itu penting, teman-teman. Ketika kita mempromosikan suatu hal, itu adalah momen atau start bagaimana pada akhirnya produk kita itu akan berhasil atau tidak. Jika kita berbicara tentang mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, berarti goalnya adalah bagaimana agar orang-orang menonton sebanyak mungkin konten kita itu. Berkaca dari pengalaman saya di Dread Team, saya menggunakan semua media promosi digital yang saya punya. Jadi seperti misalkan saya berpromosi dengan media sosial, dengan broadcast, maupun dengan memasukkan info-info itu di grup-grup yang fokus pada hal-hal yang bersifat horor di Facebook dan segala macamnya. Karena setiap hari Dread Team membuat sebuah ulasan-ulasan horor yang muncul pada setiap hari Jumat yang disebut dengan High Terror. Nah, dari akhir Oktober itu sampai Desember kemarin, pada akhirnya saya dan teman-teman setiap hari mempromosikan apa yang sudah di-upload oleh YouTube Dread Team. Jadi episode awal itu cerita tentang benda-benda terkutuk. Hari kedua cerita tentang iklan-iklan yang aneh. Hari ketiga cerita tentang pembalasan dendam apa. Hari keempat apa. Karena orang-orang melihat terus di Instagram kita, di WhatsApp kita, di Facebook kita terus melakukan promosi itu, mereka pada akhirnya tertarik dan mereka melihat apa sih yang sebenarnya mereka sedang buat. Nah, tidak harus bersedih ketika pada pertama teman-teman promosi tak ada respon. Tidak apa-apa, terus promosi, namun dia promosinya tuh kalau bisa simultan. Misalkan sehari sekali gitu. Buatkan sebuah thumbnail yang menarik ketika kita promosi. Mungkin kita bisa upload di Insta Story yang kita. Terus misalkan teman-teman memiliki 10.000 follower di Instagram teman-teman, dan ketika kalian upload bisa di swipe up. Nah, itu lebih bagus lagi. Gunakan cara apapun, bahkan kalau bisa promosi offline juga sangat perlu. Seperti teman-teman membuat poster, kemudian di poster itu ada linknya yang bisa kalian buat. Seperti kalau saya biasakan buat itu ketika satu film, saya buatkan sebuah link yang gampang untuk di searchable istilahnya. Kalau YouTube kan youtube.com/YTX strip bla 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 kan gitu. Susah dan orang mana mau sih ngeklik, atau kalau ngeklik oke ya, tapi kalau untuk nyatat lagi itu kayaknya susah. Nah, saya membuatnya biasakan dengan bit.ly ataupun aplikasi yang short title gitulah modelkan. Jadi saya seperti contohnya Lea itu sendiri, saya membuatkan bit.ly/v
film Lea. Jadi ketika itu ditaruh di poster atau ketika itu di broadcast ke teman-teman, mereka akan melihatnya dengan gampang dan mereka tahu jadinya, oh bit.ly/film Lea. Ketika mereka suatu hari nanti iseng berpikir, bit.ly/film Lea, mereka bisa searchable dengan link itu. Jadi kan itu sangat membantu sekali. Dan ini kami gunakan di beberapa film yang terus kami promosikan. Jadi di film kedua judulnya The Deep Dinner di Dread Team, kami gunakan bit.ly/kita-makan. Di film ketiga Dreamcatcher, kami gunakan bit.ly/mimpi-gawat. Nah, jadi seru lah model kan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat juga di contoh di deskripsi di bawah bagaimana ketika kita menyingkat dengan baik link itu, orang akan gampang mengingat. Diselingi juga dengan promosi setiap hari, mereka akan pada akhirnya nanti mereka akan minimal lah pasti akan melihat salah satu dari promosi kita. Yang keempat, setelah kita mendapatkan channel yang segmented, kemudian judul yang tepat sasaran beserta caption dan tag-nya, dan juga promosi tiada tara di setiap waktu kalian. Yang keempat, yang pernah saya lihat itu adalah YouTube lebih menyukai video-video yang menghasilkan 1000 view dalam 1 minggu. Saya lupa saya dapat lihat itu di mana, tapi ketika saya mencoba untuk mendapatkan tinjauan ketika saya lewat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu, saya melihat kata-kata seperti itu. Jadi ketika kita memiliki satu video ataupun beberapa video yang sudah di-upload di channel kita yang sudah melewati 1000 view dalam waktu 1 minggu, ada kemungkinan channel kalian ditinjaunya lebih cepat. Dan untuk kalian ketahui, ketika Dread Team itu sudah melewati 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu yang berangkat dari akhir Oktober, itu selesainya kira-kira awal Januari, 10 atau 11 Januari itu. Dan seminggu kurang setelah itu channel Dread Team ditinjau dan disetujui untuk bisa dimonetisasi. Jadi kemungkinan syarat yang terakhir itu berpengaruh juga. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya bagi. Tidak saya lakukan di channel ini, tetapi di channel saya yang berbeda, Dread Team, bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber kurang dari 3 bulan. Saya yakin teman-teman bisa, asalkan fokus. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Cina, dan banyak jalan menuju pintu depan. Teman-teman pasti bisa mendapatkan dengan cara kalian sendiri, dan semoga topik ini bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman. Dan ya, semoga sukses ya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, ingat like, share, dan subscribe. Siapa tahu kedepannya saya bisa memberikan topik-topik tentang hal yang menyenangkan lagi di segmen Tukar Pikiran. Terima kasih teman-teman, dan selamat beraktivitas. Ciao.